Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa teman-teman. Saya Isnaini Izatul Jannah dari kelas 2 IE01 Agroteknologi Universitas Gunadarma akan sedikit menjelaskan tentang tanaman tahunan dan tanaman semusim. Tanaman akan hidup seperti makhluk hidup lainnya yang akan tumbuh, berkembang, kemudian akan mati. Tanaman menurut siklus hidupnya dibagi menjadi 3, tanaman anual atau semusim, tanaman tahunan atau paryenal, dan tanaman dwimusim atau tanaman biennial. Tanaman anual atau tanaman semusim adalah tanaman yang memiliki siklus hidupnya hanya dalam satu musim atau kurang dari 1 tahun. Contohnya seperti tomat, bayam, kangkung, dan masih banyak lagi. Sedangkan tanaman paryenal atau tanaman tahunan adalah tanaman yang memiliki siklus hidup lebih dari 1 tahun, 2 tahun, atau bahkan sampai lebih dari 5 tahun. Contohnya seperti mangga, kakao, kelapa, dan masih banyak lagi. Selanjutnya adalah tanaman dwimusim atau tanaman biennial. Tanaman dwimusim memiliki siklus hidupnya 1-2 tahun. Contohnya seperti kubis, lobak, seledri, dan masih banyak lagi. Salah satu tanaman semusim yang sering dibudidayakan di Indonesia adalah tanaman cabai. Tahu nggak sih, tanaman cabai pertama kali masuk ke Indonesia dibawa oleh seorang pelaut Portugis bernama Ferdinand Magellan. Selain itu juga, para pedagang India turut andil dalam penyebaran cabai hingga ke tanah air. Mereka membawa cabai melalui Pulau Sumatera. Di Indonesia sendiri setidaknya ada 4 jenis cabai yang sering dikonsumsi, seperti cabai merah, cabai hijau, cabai rawit, dan paprika. Namun, pada kesempatan kali ini, saya hanya akan sedikit menjelaskan tentang tanaman cabai rawit. Dengerin yuk penjelasannya. Cabai rawit di berbagai daerah memiliki sebutan masing-masing. Contohnya seperti di Jawa disebut cengis, di Sunda disebut cengek, dan di Sumatera disebut cempli atau cepli. Tanaman cabai rawit termasuk ke dalam komoditas hortikultura yang sering dibudidayakan oleh orang Indonesia. Cabai rawit termasuk dalam tanaman semusim atau berumur pendek yang tumbuh sebagai perdu atau semak. Cabai rawit termasuk ke dalam famili Solanaceae atau terong-terongan. Nama latin dari cabai rawit adalah Capsicum frutescens. Tanaman cabai rawit memiliki akar tunggang yang terdiri dari akar utama atau primer dan akar lateral atau akar sekunder. Batang cabai rawit berkayu, kuat, bercabang lebar dengan jumlah cabang yang banyak dan tingginya bisa mencapai 1,5 meter. Daun cabai rawit tersebar 2-3 bersama-sama tapi berbeda dalam besarnya. Helaian daun cabai rawit berbentuk bulat telur memanjang dengan pangkal dan ujung meruncing. Bunga cabai rawit keluar dari ketiak daun dan berbentuk seperti trompet. Bunga cabai rawit merupakan bunga lengkap yang terdiri dari mahkota, kelopak, benang sari, dan putik. Buah cabai rawit muncul berpasangan atau bahkan lebih pada setiap ruas. Buah berbentuk bulat memanjang atau berbentuk setengah kerucut. Warna buah berwarna hijau dan jika sudah matang biasanya buah berubah warna menjadi merah. Syarat tumbuh tanaman cabai rawit adalah tanaman cabai rawit dapat tumbuh pada daerah dataran rendah sampai menengah dengan ketinggian 0-1200 di atas permukaan laut. pH yang cocok untuk tanaman cabai rawit berkisar antara 5,5 sampai 6,8. Tanaman cabai rawit menginginkan tanah yang subur, kaya akan bahan organik, gembur, tidak tergenang, dan bebas dari hama serta penyakit. Curah hujan sangat berpengaruh terhadap keberhasilan pertumbuhan tanaman cabai rawit. Curah hujan yang ideal untuk bertanam tanaman cabai rawit adalah 1000 mm per tahun. Tanaman cabai rawit cocok hidup dengan kelembapan 70-80%. Adapun kandungan-kandungan cabai rawit antara lain karbohidrat, lemak, protein, fosfor, besi, kalsium, vitamin A, vitamin B1, vitamin B2, vitamin B3, dan vitamin C. Cabai rawit memiliki beberapa manfaat seperti melindungi kekebalan tubuh, mencegah penyakit jantung, mencegah resiko kanker usus besar, melancarkan pernafasan, dan masih banyak lagi. Nah, itu tadi sedikit penjelasan tentang tanaman cabai rawit dari morfologi, kandungan, serta manfaat.
Semoga informasi yang tadi saya bagikan bermanfaat ya bagi teman-teman. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.